Selamat sore masyarakat Provinsi Papua Selatan, kembali lagi bersama saya Elsie, dan Baik, manfaat juga buat semua rekan-rekan yang menyaksikan dari Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digul, dan juga Kabupaten Mapi. Nah, Bapak, sore hari ini ada tema diskusi yang ingin Elsie diskusikan dengan Bapak, yaitu implementasi keputusan Mahkamah konstitusi konstitusi. dari perspektif hukum. Dan memang kita sudah mengikuti juga berita-berita yang saat ini lagi membooming di Indonesia ya, yang Ya, lagi ngetren-ngetren, yang lagi viral-viralnya ini betul. berkaitan dengan pemilihan capres dan cawapres ini Bapak. Dan juga kita mengikuti bahwa adanya perbedaan pendapat dari Betul. berbagai Kalangan ya. kalangan ya, entah itu dari orang Ya, hukum, orang politisi politik, ya. ya politisi maupun awam pun berbicara Betul. tentang persoalan ini. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak dosen untuk menyampaikan Ya. berkaitan dengan tema diskusi kita. Baik, selamat sore untuk Ade Elsa dan selamat sore untuk Papua Selatan, Merauke, Boven Digul, Asmat dan Mapi, dan bahkan saudara-saudaraku sebangsa setanah air di seluruh Nusantara yang bisa mengakses kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Karena temanya ini kan juga tema nasional ya. Iya, tema Ya, nasional, Bapak. terkait dengan momen pemilihan presiden dan wakil presiden yang kalau tidak ada halangan kita akan laksanakan di tanggal 14 Februari 2024. 2024. Ya. Namun dalam perjalanannya kita kemudian mengalami dinamika. Ya, kalau kita bicara politik ini kan memang penuh dengan dinamika. Perubahan dinamika politik ini bukan saja hari, minggu, tetapi juga bisa jam dan detik perubahan itu. Nah, namun pada sore hari ini saya coba melihat dari optik ataupun sudut pandang ya, perspektif hukum, lebih khususnya hukum tata negara ya. Memang kita semua, bahkan beberapa kalangan guru besar hukum ya, mengatakan terkaget-kaget. Bahkan hakim Mahkamah Konstitusi pun ya, Profesor Saldi mengatakan bahwa bingung ya kan. Artinya beliau bagian daripada pengambil keputusan hari ini bingung. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang awam seperti gitu? Apalagi kita tahu bahwa agenda ataupun pemilu ini melibatkan seluruh ya warga negara yang setelah memiliki hak pilih ya. Untuk itu sangat membuat sedikit kecemasan, kerisauan, bahkan mungkin kegaduhan dalam Proses pendapat dan proses ini seperti gitu. Karena proses ini kemudian melibatkan beberapa pihak ya kan. Di situ ada penyelenggaranya yaitu KPU ya kan. Namun berkaitan dengan hal itu, kalau berkaitan dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang seperti kemarin setelah dibuat, ini akan berentet panjang ya, terkait dengan regulasi yang memang menjadi pedoman kita melaksanakan pemilu presiden di 2024 nanti. Nah, poin yang paling mungkin sudah kita bahas di warung-warung kopi, di kafe-kafe, bahkan mungkin di kantor-kantor pemerintah, juga mungkin para politisi di kantor-kantor partai, di DPR daerah sudah pasti membahas semua itu. Poinnya adalah ketika ya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, khususnya di pasal 169 itu, huruf Q itu bertentangan dengan konstitusi. Kan seperti itu. Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen seperti itu. Nah, setelah itu memang merupakan, saya jelaskan dulu, itu kompetensi absolut daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, dari 4 kompetensi, yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji kompetensi ya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini kewenangannya. Maka dalam kasus ini, dalam perkara ini, maka Mahkamah Konstitusi telah menggunakan kewenangannya dengan baik ya dan benar ketika dia menyatakan bahwa ada pasal ya dari Undang-Undang Pemilu ini 7 tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi kita, seperti itu. Nah,
persoalannya muncul ketika muncul frase ya di situ yang kemudian memperbolehkan calon yang tidak belum mencapai usia 40 tahun ya. Di bawah 40 di bawah 40 tahun ya yang telah berpengalaman, ada catatan ya kan, yang berpengalaman sebagai kepala daerah seperti gitu. Nah, ini kemudian walaupun sebenarnya dari gugatan awal itu sudah mulai orang sudah berpikir bahwa ini sebenarnya keputusan MK ini atau pintu masuk yang mau dibuat ini sebenarnya untuk kemana, untuk siapa? Arahnya kemana? Mana ya? Di dalam situ sudah jelas-jelas bahwa ada sosok figur anak muda yang digadang-gadang, yaitu anaknya Pak Presiden seperti gitu, yaitu Pak Gibran sebagai wali kota Solo hari ini. Nah ini saya kira polemiknya yang ada di sini. Nah, ketika MK membuat satu putusan, amar putusannya yang berbunyi seperti tadi, menyatakan bertentangan, kemudian dia memunculkan frase itu, lalu orang berpikir bahwa frase ini sudah final dalam arti karena memang keputusan MK itu dia mengikat final dan mengikat ya. Berarti itu sudah tidak bisa, apakah ini sudah tidak bisa dirubah lagi keputusan MK ini? Tidak bisa. Karena Mahkamah Konstitusi ini final and binding. Sudah tidak bisa lagi, tidak ada lembaga banding ataupun lembaga kasasi di atasnya. Tidak bisa. Nah, sehingga keputusan ini harus kita hormati. Suka tidak suka kita hormati, ya. Seperti itu. Walaupun ya dalam beberapa kalangan hukum menyatakan bahwa ini ya dia tidak sesuai dengan teori-teori ya terkait dengan teori konstitusi ya ataupun dalam teori-teori uji material seperti gitu. Namun Mahkamah Konstitusi kita sudah memiliki produk yaitu keputusan ini seperti itu. Nah, sehingga keputusan ini kemudian sekarang menjadi istilahnya tarik-menarik, polemik, ya kan? Berdasarkan keputusan ini orang berpikir sudah terbuka untuk yang di bawah 40 tahun namun pernah menjabat ataupun sedang menjabat kepala daerah sudah boleh mendaftar sebagai capres maupun cawapres seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di media-media kan beberapa partai sudah mulai ya merapat. Nah, namun secara pandangan optik hukum tata negara, saya mau menegaskan di sini bahwa keputusan ini ya keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Namun saya mau bilang bahwa masih dalam bentuk norma. Belum menjadi sebuah produk. Belum menjadi satu produk hukum ya legislatif. Ya. DPR. Maka mau tidak mau putusan Mahkamah Konstitusi ini masih harus ya masih harus diserahkan kepada DPR sebagai lembaga legislatif. Lembaga legislatif dan sebagai lembaga pembentuk undang-undang yang berkewenangan untuk merubah undang-undang sesuai dengan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, maka masih ada tahap itu. Ya, makanya kita lihat Komisi 2 DPR RI juga hari ini mulai bersikap. Ya, bagaimana kami mau melakukan rapat-rapat khusus untuk merubah, ya, merevisi ataupun merubah sesuai dengan koreksi dari Mahkamah Konstitusi sesuai amar putusannya. Sementara kami masih dalam masa reses. Dan kalau kita baca di media, DPR RI masa resesnya sampai dengan tanggal 30 Oktober. Sementara pendaftaran kita berakhir, pendaftaran capres dan cawapres berakhir di tanggal 25. Dari tanggal 19 Oktober seperti itu. Nah, akhirnya muncullah spekulatif orang, kapan ini akan hasil MK ini, keputusan MK akan dibawa ke DPR untuk di proses legislasi kapan? Nah, terus kita tahu juga di dalam implementasi ataupun dalam pelaksanaan teknis penyelenggara kita kan KPU. Nah, KPU pun juga hari ini telah memiliki peraturan KPU atau PKPU itu. Nah, PKPU ini pun akan dirubah setelah undang-undang ini dirubah sesuai dengan putusan MK. Jadi secara berjenjang harus dia hierarki perubahannya. Disitulah baru kita bisa melaksanakan. Ya, seperti itu. Ini jadi sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul ya Bapak ya. Kalau seperti ini apakah
dengan putusan MK tadi, berlakunya ini kapan kira-kira nih Bapak? Karena tadi Bapak sampaikan juga bahwa mengikuti harus reses, DPR sedang reses dan memang harus diputuskan juga di legislatif, kemudian ke KPU sendiri. Tetapi tanggal pendaftarannya ini sudah tanggal 25. Iya. Apakah ada kemungkinannya bisa untuk capres-cawapres ini di pemilu 2024 ataukah pemilu 2029 ini Bapak? Saya sebenarnya tidak mau berspekulasi sampai sejauh itu, ya, apalagi kita berbicara sampai ke ranah politik ya, karena tadi kan kita sudah sepakat di depan perspektif saya adalah perspektif hukum tata negara seperti gitu, sehingga yang saya melihat bahwa kembali pada pelaksanaan pemilu ini sendiri, ya, pelaksanaan pemilu ini selain diatur oleh konstitusi, dia diatur oleh undang-undang. Iya. Ya. Undang-undang memerintahkan harus ada undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu memerintahkan harus ada penyelenggara pemilu, maka dibentuklah yang namanya KPU, dibentuklah yang namanya Bawaslu. Nah, Bawaslu kemudian sebagai aturan pelaksananya dia membentuklah yang namanya peraturan KPU. Di Bawaslu juga membentuk peraturan Bawaslu. Nah, kemudian dengan regulasi-regulasi yang ada di bawah sebagai aturan pelaksana, kita menyelenggarakan pemilu sampai dengan tuntas selesai, pleno secara berjenjang sampai dengan selesai. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa pentahapan pemilu ini kan sudah ditetapkan oleh KPU dengan satu jadwal KPU, dan itu produknya adalah PKPU. Nah, sekarang kita melihat daripada komisioner KPU kita, ya kan? Kalau yang kita baca di media sekarang mereka lagi menyiapkan beberapa kajian, ya. Pak Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI, saya baca tadi pagi, beliau sementara menyiapkan beberapa kajian-kajian terkait dengan perubahan PKPU yang merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. MK. Seperti itu. Nah, ini akan dikonsultasikan ke DPR dan ke pemerintah, dalam hal ini Presiden. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kita lihat ya, ini hari pendaftarannya sampai dengan ya, kita kalau hitung-hitung 22 berarti 3 hari lagi. 3 hari close. lagi. Iya. Ya, 3 hari close. Sementara kita lihat 2 pasang sudah mendaftar. Nah, ya. Saya memberikan ilustrasi begini ya. Jadi ibarat kita masuk ke satu rumah atau gedung ya, atau kita menonton film lah ya. 2 penonton sudah masuk ini di dalam ya. Satu orang ini ya kan, satu pasang ini yang katanya digadang-gadang ini pintunya sudah disiapkan tapi belum bisa masuk ya, karena belum rampung regulasinya. Seperti begitu. Keputusan MK yes, ya. Tetapi keputusan MK masih harus berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, itu masih tetap harus melalui tahapan, ya. Karena MK tidak memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang. Tidak ada fungsi legislasi di MK ya. Fungsi legislasi ada di DPR RI bersama-sama dengan fungsi 2 lainnya, pengawasan dan budgeting. Seperti itu. Nah, maka kita berharap keputusan DPR inilah yang akan menentukan seperti apa nanti ini kita punya pemilu. Sementara kalau kita tunggu mereka selesai reses tanggal 30, berarti penutupan sudah terlebih dahulu ditutup, ya. Nah, sehingga kalau kita mau sedikit berpikir lebih selangkah ke depan, pertanyaan tadi betul. Ini kemudian keputusan MK ini mau berlaku kapan ini? Iya. Untuk pemilu presiden di 2024 ataukah 2029? Seperti itu. Karena sejumlah regulasi harus dirubah baik di tingkat undang-undang maupun di PKPU, ya, seperti itu. Nah, di PKPU pun kita lihat kita sekarang sudah ada pada masa pentahapan mana. Ya, berarti KPU perlu merevisi lagi yang namanya PKPU terkait dengan pentahapan jadwal pelaksanaan persiapan maupun pelaksanaan pemilu seperti itu. Nah, ini kan sangat berdampak seperti gitu. Nah, ini yang kita melihat bahwa apakah waktu pendaftaran capres dan wacapres ini akan diperpanjang, ya, dengan dasar bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus diselesaikan. Di DPR. Ya, sekarang kita tidak bisa jalan juga dengan Undang-Undang 717 karena sudah dihentikan oleh PKPU. Ya.
berhenti dulu supaya frase ini bisa diadopsi masuk di dalam perubahan undang-undang. Ya, cuma masalah sekarang kesiapan lembaga itu sebagaimana disampaikan oleh Profesor Yusril beberapa waktu lalu, itu mau dibawa kemana itu? Ya, sementara Senayan kosong hari ini. Ya, mereka para anggota DPR lagi keluar semua memperkuat basis-basis pemilihnya, suaranya ya, untuk Bapak. menyongsong 2024. Ya, dan mereka pasti akan memanfaatkan masa resesnya dengan sebaik-baiknya. 10 hari, ya. 20 hari, 20 hari. Tanggal 30 selesai, tanggal 30 selesai. Seperti gitu. Jadi kita tidak bisa berspekulasi lebih karena ini semua harus makanya saya dalam tulisan saya kemarin saya mengatakan bahwa ketika hukum kita bermasalah, maka suka tidak suka, ya. Kalau memang ada hukum yang melanggar hukum atau hukum kita bermasalah, maka suka tidak suka memang keputusan politik yang harus diambil. Ya. Yaitu apa? Kita buat konsensus, ya. Sebelum negara ini berdiri kita punya konsensus. Dari konsensus ini baru kita lahirkan negara. Ketika negara berdiri baru kita rumuskan hukum untuk berlaku pada negara ini, yaitu konstitusi kita itu. Nah. Melihat dari waktu yang memang sudah mepet ya, sudah sangat dekat dengan pendaftaran, tetapi memang putusan MK juga sudah dikeluarkan, sudah menjadi perbincangan di publik ini ya. Apakah mungkin dari Bapak memperhatikan dari tatanan hukum, apakah mungkin bisa saja ini masanya Presiden Jokowi ini apakah mungkin bisa saja diperpanjang atau seperti apa? Karena saya melihat ini waktu tinggal 3 hari. Kemudian tadi Bapak sampaikan memang betul bahwa reses ini sampai tanggal 30 dan tentunya sudah tidak ada waktu lagi untuk Senayan juga kosong. Kapan mereka buat rapatnya dan memutuskan semua ini? Kira-kira ini bagaimana dari pandangan saya mau tegaskan begini. Undang-Undang nomor 7 tahun 17 khususnya pasal 169 ya huruf Q yang direvisi itu ya, yang dibuat frasenya oleh DPR ini oleh Mahkamah Konstitusi ini hari ini tidak bisa dipakai untuk melakukan pemilu. Ya, umpamanya kita berpikir sudahlah 2 pasang kita jalan seperti itu. Tidak bisa. Karena sudah ada, kita tidak bisa mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Ya, tetapi kita juga belum bisa langsung menggunakan dia. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi juga belum bisa langsung digunakan. Seperti itu. Ini masih makanan setengah matang ini. Seperti belum itu. Masak ini, belum Bapak. masak. Secara regulasi, secara ilmu peraturan perundang-undangan, ya, dia masih perlu proses. Dan itu diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa apa yang sudah diputuskan MK itu diserahkan kepada DPR karena di DPR lah fungsi legislatif itu yang ada. Satu. Yang kedua tadi menyangkut apakah ada kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden? Ya, satu-satunya jalan itu karena kita tidak mungkin kemudian ada kekosongan dalam kepemimpinan negara seperti gitu, ya kan? Kita lihat take over antara Orde Baru Orde Lama saja, ya di tahun 67 itu kan Pak Soeharto, Jenderal Soeharto ketika Letnan Jenderal Soeharto ketika itu kan PJ, ya melaksanakan fungsi presiden selaku penjabat presiden ketika itu, ya itu kenapa? Untuk mengisi kekosongan, ya seperti itu. Nah sekarang mari kita lihat kembali ada aturan kita enggak dalam konstitusi yang mengatur ketika terjadi kondisi seperti begini maka ada rujukannya, ya. Karena presiden suka tidak suka akan berakhir masa jabatannya. Ya, makanya ketika pemilu ini kemudian dia menjadi terhenti sejenak karena saling menunggu nih. Tarik ulur ini. Tarik ulur. Bapak. MK sudah selesai tugasnya, DPR yang tidak berada di tempat. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini tarik ukur. Terus kita tahu juga, saya tidak mau terseret di politik, tapi saya boleh membaca saja. Kita tahu bahwa di DPR sana juga kan berasal dari partai-partai yang pasti punya kepentingan-kepentingan, ya kan? Nah, tabrakan kepentingan, gesekan kepentingan di DPR sana juga untuk menyikapi keputusan ini pasti juga beragam. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau kita pakai hukum, ya seperti ini, tetapi pasti kita akan berhenti karena MK ini produk MK sebagai keputusan MK, ya. Sebagai keputusan MK yang membutuhkan legitimasi secara konstitusi, berarti DPR harus merubah di sana seperti itu.
Ini kalau kita bicara hukum secara normal, ketika terjadi abnormal seperti ini, suka tidak suka memang harus ada keputusan politik yang keluar. Keputusan politik hari ini ada di tangan siapa? Ada di tangan DPR selaku pemegang kedaulatan rakyat. Ya, ada DPR, ada DPD, yang keduanya akan bersatu di bawah satu lembaga yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ya. Seperti itu. Dan ini saya melihat memang dari Bapak sampaikan berdasarkan hukum tata negaranya, sehingga memang kita juga tidak mengikuti dengan begitu saja, tetapi memang harus silakan Bapak ya. Dan memang kita juga harus jeli ya melihat semua ini Bapak ya, karena keputusan politik, tetapi kita juga harus melihat dari sisi hukumnya yang benarnya ini seperti apa, sehingga jejak-jejak digital apa yang saat ini terjadi di kemudian hari menuju Indonesia Emas 2045, pemimpin-pemimpin berikutnya itu tidak salah melangkah. Dan ini saya lihat ini memang sesuatu yang menggelitik juga sebenarnya. Saya coba perhatikan ya, Dek, saya perhatikan ada satu dialog cukup eksklusif ya antara Najwa, Mata Najwa dengan Pak Ganjar sama Prof Mahfud. Di situ Najwa mengejar Prof Mahfud ingin mendapat satu statement terkait dengan lembaga yang pernah dipimpinnya ini, seperti itu. Prof Mahfud terkait dengan keputusan MK. Ya, Prof Mahfud justru mengatakan bahwa secara teori salah, MK salah, ya, secara teori. Namun kita pun tidak bisa lalu menutup mata dengan produk yang sudah dibuatnya. Produknya itu tidak boleh diabaikan, tetap ada seperti itu. Nah, saya pikir ini kita harus masih perlu penjelasan. Terus bagaimana? Kita nyatakan dia punya teori-teori yang dia gunakan ataupun dia terapkan itu dalam keputusan ini salah, tetapi kemudian kita memaklumi dan menerima hasil yang dibuat seperti gitu. Artinya hari ini berarti MK sebagai lembaga hukum dipakai untuk melegitimasi suatu hal yang sebenarnya ya produknya produk politis. Nah, ketika produknya produk politis, memang kita susah. Dia akan tabrakan dengan kepentingan politis di DPR. Mengerti ya? Iya, Bapak. Penambahan frasi ini sebenarnya politis banget. Sehingga tadi saya bilang, ketika mau dibawa ke DPR, memang betul DPR lagi reses. Seandainya pun DPR ready hari ini duduk di Senayan, pasti akan bertengkar ramai. Karena mereka paham bahwa MK dipaksa untuk membuat satu keputusan, ya, yang mereka sudah tahu bahwa itu adalah keputusan politis. Nah, sementara mereka lupa keputusan politis masih harus lagi dibawa ke lembaga politik yang namanya DPR. Seperti itu. Saya ingin bertanya lagi Bapak mengenai putusan MK ya. Ketika sudah dibawa ke DPR ya, lembaga legislatif, apakah bisa dirubah di sana? Dan yang saya tahu bahwa putusan MK ini kan tidak bisa dibatalkan. Yang pastinya mau tidak mau harus diterima. Apakah seperti begitu Bapak? Ya, suka tidak suka. Ya. Harus. Mahkamah Konstitusi adalah, kalau saya selalu bilang, ini anak sah daripada reformasi. Ya. Dia lahir berdasarkan perintah konstitusi. Ya. Dan setelah mengevaluasi cukup panjang bahwa selama ini kita mengalami persoalan-persoalan bangsa dan negara karena tidak ada satu badan yang betul-betul super power yang mengawal ini konstitusi. Ya. Sehingga produknya ini betul-betul menjadi produk yang luar biasa. Sah. Dan itu sah. 9 orang yang duduk di sana itu betul-betul diakui bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan yang membuat keputusan ini tanpa celah. Tidak ada satupun orang di Republik ini atau satu lembaga pun Republik ini yang bisa mencela itu. Ya. Membatalkan itu. Sehingga secara proses hukum dia harus masuk kepada proses legislasi yang ada di DPR. Ya. Lagi-lagi di sana pasti pertimbangannya pertimbangan politis karena mereka adalah partai-partai politik, seperti gitu. Sehingga bargaining ada di sana. Ya. Ada lobby-lobby politik di sana. Ya. Intinya ini barang tidak boleh ditolak. Ya. Sekali dia sudah diputuskan harus dijalankan. Yang saya sangat optimis bahwa melalui semangat sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan di DPR itu permusyawaratan walaupun gontak betul mereka hancur-hancuran mereka ribut ya, tetapi terakhir di sana semangat daripada permusyawaratan rakyat itu hadir di sana.
hikmah dan kebijaksanaan itu hadir di sana. Ya, sehingga pasti jalan keluar negara ada di sana. Cuma persoalan sekarang ini, siapa yang bisa paksa DPR sekarang hadir sebelum penutupan waktu pemilu? Dengan waktu tinggal 3 hari nih Bapak ya. Seperti itu. Maka saya melihat bahwa minta maaf, kenapa kami berani untuk bicara begini? Ya, saya berterima kasih pada info kejadian Merauke, khususnya Papua Selatan, yang coba untuk mengangkat suara ini dari timur Indonesia. Karena saya melihat bahwa senior kami tata negara, hukum tata negara, guru-guru besar, ya, ayo mari kita memberikan kontribusi pemikiran untuk kebuntuan. Ini saya bilang buntu. Kita mengalami kebuntuan, ya, dalam berpikir, ya, terkait dengan proses ketatanegaraan kita. Dan ini sangat menentukan 5 tahun ke depan Indonesia seperti apa. Seperti itu. Banyak pekerjaan rumah kita yang harus kita selesaikan, ya. Kita hari ini pindah rumah, dalam arti kita pindah ibu kota, ini pekerjaan besar, ya. Dan harus ada presiden yang tampil betul-betul punya kemampuan yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, sehingga jangan sampai terkesan bahwa keputusan memindahkan ibu kota itu menjadi keputusan yang salah, karena salah urus, karena orang yang tidak tepat, seperti begitu. Nah, ini saya sekali lagi saya minta terima kasih, dan saya minta senior kami yang ada di universitas atau fakultas hukum yang besar, ternama, guru-guru besar kami, ya tolong bersuara untuk membuka kebuntuan ini. Ini buntu, ya. Hukum sudah tidak bisa lagi menyelesaikan ini. Ketika politik ngambek, ya, kami hukum ada regulasi, ada prosesnya, legislasi DPR. Tapi ketika pelaku DPR, anggota DPR yang otomatis yang adalah catatan kita adalah mereka adalah kekuatan politik negara, kemudian bukan ngambek, mereka ada pada posisi yang memang lagi tidak di tempat, seperti itu. Nah, ini sekarang kita hukum menjadi buntu ketika komunikasi politiknya tidak berjalan. Baik. Seperti itu. Itu intinya di situ. Nah, padahal kebuntuan hukum, persoalan hukum negara ini hanya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi politik. Iya. Seperti itu. Duduk musyawarah ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu adalah hukum tertinggi daripada NKRI ini. Karena negara NKRI dibentuk dengan konsensus berdasarkan musyawarah, kesepakatan. Maka kita pun setiap hal kita harus merujuk pada sila keempat itu. Jangan lupa kita punya sila keempat, ya, yang bisa mendudukan kita secara bersama. Entah you adalah eksekutif kah, yudikatif kah, atau legislatif, ya, yes. Tetap duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Demikian. Luar biasa Bapak ya. Dan memang persoalan hari ini untuk capres cawapres, apalagi ini kan sudah diputuskan dari MK juga bahwa usianya tetap 40 tahun ya, kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara ya. Dan ini menjadi polemik juga ya. Polemik yang memang lagi panas-panasnya, ini arahnya kita akan kemana. Tetapi terima kasih Bapak sudah menyampaikan dari perspektif. Ya, kita ikutilah dinamikanya, karena saya tadi bilang dinamika politik berubah setiap detik. Iya, setiap detik, setiap jam. Kita harus paham itu dengan baik, karena partai politik ini dibentuk bukan untuk saling bermusuhan. Partai politik ini dibentuk untuk menjadi kekuatan membangun negara. Seperti itu. Tetapi dengan kita juga optimis ya untuk pemilu 2024 tetap terlaksana dan berjalan. Karena tadi saya bilang kita punya pekerjaan-pekerjaan besar di depan, termasuk IKN. Ya, ini kita masih tarik menarik. Ini mau lanjut atau tidak? Ya kan? Benar Bapak. Jadi jangan kita main-main waktu, ya kan, seperti gitu. Jadi marilah kita tetap istiqomah, tetap kita besar hati, besar jiwa. Ya, kita ingat bahwa negara ini didirikan atas berkat rahmat Tuhan, rahmat Allah. Jadi Allah tidak akan pernah biarkan kita dalam satu kesulitan ataupun kebuntuan, bahkan keruntuhan, kehancuran negara yang terjadi. Demikian. Ya, terima kasih Bapak ya. Kita akan terus mengikuti perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan, sehingga nantinya di pemilu 2024 apakah putusan MK ini berlaku di pemilu 2024 ataukah di periode berikut di tahun 2029. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab semua pihak ya, bukan hanya dari orang politiknya, tetapi semua pihak harus memperhatikan, karena apa yang nantinya menjadi sebuah keputusan, menjadi hukum yang ditetapkan, ini kenanya ke semua, seluruh rakyat Indonesia dan untuk kebaikan kita bersama. Sebelum menutup acara kita akan mendengarkan closing statement dari
Bapak dosen kita, Ya. Bapak Burhanuddin Zain. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa optik saya adalah optik hukum tata negara. Ya, sehingga saya selalu optimis. Ya. Ya. Hukum dibentuk, hukum hadir untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hukum hadir sebagai kebutuhan daripada kebutuhan hukum negara dan rakyat. Ya. Sehingga persoalan hari yang kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa hukum mampu untuk menyelesaikan. Ya. Namun tentunya hukum tidak berdiri sendiri. Iya. Hukum punya elemen-elemen lain, termasuk politik. Ya, maka kami tetap berharap lembaga yudikatif dalam hal MK yang telah membuat keputusan, marilah kita bersama-sama dengan lembaga legislatif, ya, untuk melakukan istilahnya harmonisasi, ya, dalam keputusan MK dan revisi undang-undang ataupun perubahan undang-undang yang akan dilakukan. Sehingga apapun yang terjadi, kami berharap, kita semua berdoa pemilu presiden dan legislatif di 2024 tetap terlaksana sesuai dengan jadwal KPU. Ya, tidak ada kita saling menyalahkan. Yes. Mari negara ini kita urus secara bersama. Ya, kita duduk bersama. Tadi saya bilang kita junjung tinggi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hukum tertinggi kita adalah musyawarah. Karena ketika musyawarah itu semua duduk dengan tenang, hati tenang, dan pasti Tuhan hadir. Amin ya. Ya, terima kasih ya Bapak dosen. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan live kita, dan kita berharap Bapak ya ini bukan diskusi kita yang terakhir. Ya, kita ikuti dinamika ini terus. Ya, kita akan kembali Ya. lagi dengan informasi-informasi terbaru nantinya ya. Dari tempat ini saya Elsia Titi Halawa dan Bapak Burhanuddin pamit undur diri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah kutipan dari Henry Ward Beecher terkait hukum itu berharga bukan karena ia adalah hukum, tapi karena ada hak di dalamnya. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.